Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Alwin Christian Jamibara, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari SMK Negeri 1 Jawa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kali ini saya bersama rekan saya, Ibu Dia. Beliau adalah guru matematika di sekolah kami, dan pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan beliau sebelum beliau melaksanakan pembelajaran matematika di kelas 10. Oke, selamat pagi Ibu Dia. Selamat pagi Pak Alwin. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita melakukan sesi percakapan coaching atau observasi. Nah, bagaimana kabarnya Ibu Dia hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Kelihatannya cerah waktu baru balik dari Kupang ini nih, Iya, dari kegiatan betul. kuisis kemarinnya dengan Iya. bagian dari program Google juga ya kemarinnya. Nah, pada hari ini Ibu, percakapan kita hari ini adalah percakapan pra-observasi atau pra-coaching sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas nanti. Nah, tujuan dari percakapan coaching ini supaya Ibu bisa lebih siap dan percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran di kelas nanti ya. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dalam percakapan pra-observasi kali ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa Ibu akan mengajar matematika di kelas 10. Tepatnya di jurusan apa Ibu ya? Di jurusan TESA. Oh, jurusan TESA ya. Iya. Di energi terbarukan ya. Iya, betul. Jurusan yang baru dibuka Iya. di sekolah kami. Nah, boleh tahu Ibu untuk pembelajaran yang akan Ibu laksanakan itu apa sih tujuan pembelajarannya? Baik, tujuan pembelajaran yang saya akan laksanakan pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan tema di barisan dan deret. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada dua, Pak Alwin. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi suatu barisan aritmatika dan geometri, dan yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi deret aritmatika dan geometri. Oke, kayaknya keren. Nah, tujuan pembelajaran keren karena ini hal-hal yang saya rasa banyak digunakan dalam kehidupan Ya, sehari-hari betul ya. sekali. Barisan dan deret itu untuk aritmatika maupun geometri itu hampir terintegrasi dari semua jurusan ya. Iya, benar sekali. Karena saya juga guru jurusan, jadi saya Iya. rasa itu sangat-sangat dibutuhkan dalam konteks pembelajaran kejuruan juga. Oke Ibu, apa masih ada lagi atau hanya dua saja tadi ya? Berarti identifikasi Iya, juga dua identifikasi saja. ya. Oke, untuk dalam tujuan pembelajaran ini kira-kira apa sih area pengembangan yang ingin dicapai dari peserta didik ini kali ini? Oke, baik. Area pengembangan yang saya ingin capai adalah bagaimana peserta didik itu dapat menguasai konsep dari barisan dan deret, baik itu untuk aritmatika maupun geometri, terutama di pada kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi memang tujuan pembelajaran itu ya harus ada bagaimana manfaatnya terhadap Iya, kehidupan betul. sehari-hari. Karena kalau tidak ada buat apa? Ya, betul Iya. sekali. Agar siswa juga tahu kenapa sih mereka harus belajar barisan dan deret. Terus manfaatnya pada kehidupan sehari-hari itu untuk apa sih? Sehingga materi barisan dan deret di matematika itu perlu diajarkan kepada siswa. Benar sekali ya. Menarik sekali ya. Untuk itu kira-kira apa sih strategi yang sudah Ibu Dia persiapkan agar baik tujuan dan area pengembangan yang ingin dicapai itu bisa terwujud? Baik, yang pertama mungkin model pembelajaran yang saya lakukan ini agak sedikit berbeda ya. Biasanya kan kita menggunakan PBL, PJBL, tapi dalam hal ini saya mencoba untuk menggunakan model pembelajaran talking stick. Jadi talking stick itu karena saya melihat materi ini kan cukup luas dan cukup agak berat ya. Kalau saya lihat dari kemampuan dasar dari anak-anak terutama di jurusan TESA, sehingga saya kenapa saya menggunakan model pembelajaran talking stick, karena di sini akan membuat siswa itu lebih menarik. Nah, jadi ada sedikit permainan game yang terintegrasi dengan pembelajaran. Jadi
nanti ketika saya setelah pembukaan apresiasi, kemudian saya akan memberikan gambaran materi, kemudian akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mereka belajar mandiri itu sekitar 5-10 menit. Setelah itu saya akan menggunakan permainan untuk menyisipkan materi yang saya sudah sampaikan untuk mengetahui pemahaman siswa itu seberapa jauh. Itu nanti akan ada model stick yang saya pakai, tapi sticknya ini saya akan menggunakan spidol. Nah, nanti diiringi dengan musik. Jadi ketika musik berjalan, sticknya itu akan tetap berjalan, tetapi ketika stick itu berhenti di siapa, maka siswa tersebut akan mendapatkan menjawab soal yang saya akan berikan. Iya. Oke, kelihatannya keren sekali soalnya. Untuk metode ini kayaknya saya baru dengar dan mungkin belum terlalu familiar ya. Karena betul. paling banyak itu tadi Ibu jelaskan bahwa paling banyak yang kita dengar itu PJBL, PBL, Discovery Learning, Inquiry. Ini hal yang baru juga buat saya pribadi dan kelihatannya menarik sekali karena ada integrasi gap. Kayaknya ini ilmu baru dari Kupang kemarin. Terus ada tambahan lagi nih Pak Alvin, saya juga menambahkan ketika memberikan materi, saya tidak menggunakan materi PPT, tapi ada MPI, multimedia pembelajaran interaktif yang saya sudah buat khusus untuk barisan dan deret ini. Semoga dari MPA ini siswa itu lebih menarik siswa untuk belajar tentang barisan dan deret, karena di situ saya menggunakan animasi-animasi yang bergerak juga. Itu harapannya saya ya. Kemudian nanti saya untuk asesmennya saya akan menggunakan quizzes. Ya, sebagai asesmen akhir dalam pembelajaran barisan dan deret ini. Ini berarti ilmu yang kemarin. Jadi ceritanya Ibu dia ini baru selesaikan pembelajaran tentang quizzes di Kupang. Jadi balik langsung saya pakai biar langsung aplikasinya di kelas. Kayaknya menarik. Sekali. Dan pastinya harus menarik buat anak-anak ini ya. Harapannya seperti itu. Nah, kira-kira nih Ibu, masih ada tidak hal lain yang Ibu butuhkan untuk menunjang pembelajaran ini? Kira-kira ada tidak hal lain yang dibutuhkan? Kalau menurut saya memang butuh speaker ya, karena kan untuk musiknya. Tetapi dalam hal ini saya akan memanfaatkan dari suara musik yang ada di LCD nanti. LCD kan sudah ada. Iya, seperti itu. Nanti kalau butuh speaker bisa, nanti dari jurusan saya bisa. Oh bisa ya, aduh luar biasa, terima kasih Pak Alvin atas bantuannya. Keren ini ya. Jadi kapan nih rencananya pembelajaran Ibu dilaksanakan? Hari ini? Hari ini ya. Hari ini sekitar jam 10.30. Setelah habis istirahat. Iya, habis istirahat kita akan melakukan pembelajaran itu selama 3 jam. Oke, terima kasih Ibu Dia. Nanti selanjutnya saya akan menyaksikan Ibu Dia melaksanakan pembelajaran dan nanti saya akan memberikan masukan-masukan juga di percakapan pasca observasi atau pasca pembelajaran ya. Siap. Oke, terima kasih. Sekian percakapan pra-observasi atau pra-supervisi kelas bersama saya Alvin Christian Jamibara dan rekan saya Ibu Dia selaku guru matematika. Dan selanjutnya saya akan menyaksikan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Dia dan saya akan ada di dalam ruang kelas untuk menyaksikan pembelajaran tersebut. Terima kasih, sampai jumpa di pelaksanaan pembelajaran di kelas oleh Ibu Dia. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasanya kita selalu berdoa. Siapa yang bisa menjadi volunteer memimpin kita dalam doa pagi hari ini? Oke, silakan, Nona. Teman-teman dan ibu guru, mari kita satu-satu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Nona sudah bersedia menjadi volunteer. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin tahu hari ini Ibu lihat ada beberapa teman kita yang Ibu tidak lihat. Adakah hari ini teman-teman kalian yang tidak hadir? Ada. Atas nama siapa? Martin dan sudah Alfa. Martin dapat sudah. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu mau ajak kalian bermain.
kemarin dulu. Silakan berdiri dulu. Nah, oke. Ulang lupa ya. Oke. Kalau ibu bilang tepuk rimba, hu, ha, hu, ha, ha, gitu ya. Bisa? Bisa. Oke. Semuanya tepuk rimba, hu, ha, hu, ha, Oke, baik. Sekarang Ibu mau cek pemahaman kalian terkait dengan barisan aritmatika dan geometri. Kita kuis ya. Jadi permainannya adalah nanti Ibu sediakan seharusnya stick, tapi sticknya Ibu pakai tongkat ya. Sekarang semuanya yang ditanya dia. Ayo, mau dikasih pertanyaan yang lain, ayo. Oke, siapa angkat tangannya? Oke, silakan di tengah lihat di papan ya. Ibu akan kasih tunjukkan pertanyaan selanjutnya. Duklat ya? Oke, sekarang silakan. Keuntungan sebuah percetakan setiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat dari keuntungan sebelumnya. Jika keuntungan bulan pertama 600.000, maka keuntungan percetakan tersebut pada bulan ke-6 adalah yang lainnya silent dulu. Ayo. Pokoknya yang tidak bisa jawab maka mana kewer-kewernya? Oke, baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini tadi kita sudah belajar ya terkait apa? Barisan dan aritmatika dan geometri. Kira-kira apa yang kalian dapatkan tadi dari simulasi kita bermain dengan talking stick, model pembelajaran kita lakukan, apa yang kalian sudah dapatkan? Bagaimana perasaannya? Senang. Senang. Nah, apa lagi? Siapa lagi? Apa yang kalian dapatkan selain senang? Baik, untuk pertemuan ke depan kita akan masih tetap terkait dengan materi barisan dan deret, tetapi kita akan lebih ke dalam lagi membahas tentang deret, barisan, aritmatika dan geometri. Kita tadi diawali oleh doa, maka ditutup dengan doa. Siapa yang bisa menjadi volunteer? Pakai, mari silakan. Jangan nanti pukul, nanti satu kali kita berdoa. Memberikan rasa cinta kepada diri kita sendiri, mengapresiasi dirinya kita sendiri, karena kita hari ini sudah belajar dengan giat, kita sudah belajar bergembira ya. Tepuk cinta untuk diri kita. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta besar. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat istirahat ya. Sampai minggu depan di Unistan. Selamat pagi. Hai, halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Alwin Christian Jamil Bara,
calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Jawa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kali ini saya bersama dengan rekan saya, Ibu Dia, yang kemarin sudah melakukan pembelajaran yang saya observasi, dan juga di samping kanan saya ada pengajar praktis saya, Bapak Abdul Haris dari SMK Negeri 2. Pada sesi kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan saya, Ibu Dia, dengan dipantau oleh Pak Abdul Haris selaku pengajar praktis saya, di mana pada tahapan ini kita melakukan evaluasi bersama saat pembelajaran telah berlangsung. Selamat pagi buat Ibu Dia, selamat pagi Pak Haris. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya sehat, baik, dan tetap semangat. Halo Pak Haris, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, hari ini kabar baik. Terima kasih masih tetap setia dan tinggi saya selaku calon guru penggerak ya. Oke, Ibu Dia, terima kasih kemarin kita sudah sama melakukan percakapan pra-observasi, juga saya sudah melakukan observasi di kelas kemarin. Jadi pada sesi kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana kita bersama melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang kita laksanakan. Bagaimana perasaan Ibu Dia setelah kemarin observasi? Perasaan saya campur aduk Pak ya. Ada senangnya, ada sedikit kekhawatiran. Senang ya karena ketika pembelajaran itu saya lihat anak-anak kelasnya hidup, terutama ketika saya memberikan game ya terkait dengan pembelajaran, itu anak-anak antusiasnya luar biasa. Cuman yang saya agak khawatir itu adalah ketika beberapa konsep yang saya berikan kepada anak-anak ternyata belum 100% dari kelas tersebut bisa menyerap. Oke, jadi secara umum perasaannya senang ya karena anak-anak secara umum juga terlibat aktif apalagi ketika melakukan kemarin ada game-game itu yang sambil goyang-goyang. Iya betul. Oke Ibu, selanjutnya dari yang kemarin observasi, Ibu boleh tolong ceritakan kembali apa saja yang sudah dilakukan di saat pembelajaran kemarin. Oke baik, terima kasih. Awal saya masuk itu ya saya melakukan kegiatan pembukaan dari mulai mengucapkan salam pembuka kepada anak-anak, kemudian doa bersama dan dipimpin oleh salah satu siswa yang siap menjadi volunteer. Kemudian ada persepsi terkait dengan materi yang lalu yang sudah disampaikan dengan materi yang saya akan ajarkan. Kemudian saya masuk ke dalam pembelajaran yaitu terkait dengan konsep barisan dan deret baik aritmatika maupun geometri, dan di situ saya memaparkan materi tersebut dengan menggunakan MPI. Jadi memang MPI yang saya susun ini khusus untuk barisan dan deret. Kemudian setelah melakukan pemaparan baru anak-anak saya ajak untuk bermain game. Ya, untuk melakukan asesmen ya. Sebenarnya gamenya itu adalah asesmen formatif ya, untuk melihat seberapa paham anak-anak itu tentang konsep yang saya sudah paparkan ke mereka. Kemudian setelah itu baru ada refleksi, baik itu dari siswa, kemudian saya menyimpulkan, dan yang terakhir memberikan pesan-pesan penguatan kepada anak-anak untuk pertemuan minggu depan, kemudian penutup dengan doa juga. Nah, mungkin selanjutnya bisa tolong diulang lagi kira-kira untuk yang sudah dilakukan kemarin, apa saja tujuan pembelajaran yang ingin dicapai serta apa saja area pengembangan yang ingin dicapai dari siswa. Oke baik, untuk tujuan pembelajaran sendiri itu ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi terkait konsep dari barisan aritmatika dan geometri, dan yang kedua peserta didik mampu mengidentifikasi terkait dengan deret, konsep dari deret, aritmatika dan geometri. Sedangkan area pengembangannya peserta didik diharapkan mampu memahami, menguasai terkait konsep aritmatika, baik itu barisan dan deret, begitupun dengan geometrinya.
dan terakhir tuh di bagian bagaimana mereka bisa menerapkannya nanti di kehidupan sehari-hari. Kasihkannya langsung. Oke, Ibu Dia. Kira-kira nih menurut penilaian Ibu Dia sendiri dari apa yang sudah dilaksanakan kemarin sampai sekarang kelas, ada tidak kekurangan yang apa hal yang Ibu Dia rasa masih kurang nih, kayak kurang match di sesi yang ini nih. Kira-kira apa? Ada tidak? Kalau ada boleh diceritakan sedikit. Ada. Jadi kemarin itu setelah saya evaluasi ya, setelah pembelajaran selesai, ternyata ada beberapa tahapan yang saya kelupaan. Ya, yang pertama seharusnya saya melakukan kesepakatan awal dengan peserta didik. Nah, kemarin tuh saya kelupaan, mungkin karena lihat sudah antusiasme dengan anak-anak dan kerinduan saya, karena minggu yang lalu kan ada kegiatan di Kupang. Jadi saya belum sempat ketemu sama mereka, jadi mungkin tuh menjadi saya sendiri lupa gitu. Kemudian yang berikutnya yang saya lupa lagi ketika menyampaikan tujuan pembelajaran, saya kelupaan memberikan manfaat dari apa sih tujuan anak-anak belajar tentang barisan aritmatika, barisan dan deret aritmatika dan geometri, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang saya benar-benar kelupaan. Jadi ada dua hal, yang saya lupa. Jadi yang Ibu rasa kurang match waktu pelaksanaan kemarin itu berkaitan dengan terlewatkan sesi untuk membuat kesepakatan betul. serta bagaimana menyampaikan apa sih manfaat dari pembelajaran deret dan barit dalam konteks pendekatan kehidupan sehari-hari ya. Oke, terkait dengan dua hal ini, kira-kira apa yang sudah dilakukan kemarin dan juga kekurangan dua hal ini? Kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk pembelajaran di pertemuan-pertemuan berikut? Yang pertama, saya harus membuat catatan ya. Catatan terkait tahapan-tahapan, jadi itu bisa membantu saya ketika saya lupa. Karena yang pertemuan kemarin, jujur saja saya lupa tidak membuat catatan. Tahapannya itu. Kemudian yang berikutnya lagi, saya harus banyak belajar secara mandiri, melakukan pengembangan diri, mungkin ikut kegiatan seminar, kemudian mungkin webinar, baik online atau offline, terkait bagaimana cara yang pertama mengembangkan suasana kelas sehingga siswa itu bisa lebih hidup belajar dan apa yang disampaikan itu bisa lebih mengena. Karena saya lihat kemarin itu dari evaluasinya saya, memang ada ketika melakukan game itu kan saya sebenarnya melakukan asesmen ya, formatif kepada mereka. Tapi ada beberapa siswa itu yang ternyata mereka belum memahami betul-betul, sehingga memang itu yang membuat catatan saya harus saya lebih banyak belajar lagi. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, karena ada mungkin pemahaman atau konsep yang saya berikan itu terlalu luas dalam satu hari tersebut. Seharusnya kan yang saya berikan itu barisan dan deret dengan aritmatika dan geometri. Jadi sebenarnya ada 4 hal ya. Saya langsung memberikan dalam satu kali pertemuan, ternyata itu tidak efektif di kelas tersebut. Sehingga hal itu yang harus saya memilah lagi. Mungkin dalam satu pertemuan itu saya bisa hanya cukup satu subtema saja, sehingga ketika saya melakukan penggalian kepada anak-anak itu lebih mendalam. Karena jujur saja Pak, waktunya itu kan cuma 3 jam ya, jadi saya sangat kurang sekali waktunya itu. Oke, jadi beberapa hal yang ingin dikembangkan itu ya ke depan itu harus punya catatan terkait sintaks pembelajaran ya. Lalu ya sebagai guru kita harus terus belajar untuk mengembangkan diri. Apalagi perkembangan itu sebuah keniscayaan, jadi kita harus mengikuti terus. Jadi guru yang tidak berhenti belajar. Lalu harus bisa menentukan dengan jam yang sebegitu. Ya usahakan kalau saya tidak terlalu luas ya. Iya betul. Nah, kira-kira nih terkait hal ini yang Ibu ingin kembangkan ini, kira-kira kapan Ibu bisa melakukan peningkatan? Kapan? Atau punya target nih? Sebenarnya saya waktu habis kegiatan, setelah saya melakukan evaluasi diri saya sendiri, saya sudah mulai merancang untuk pertemuan minggu depan, baik semua kelas, khusus untuk kelas 10 yang saya ajar. Jadi sebenarnya dari kemarin sudah sih, saya sudah melakukan catatan tersendiri, kemudian itu untuk persiapan minggu depan.
Jadi langsung kemarin langsung ada refleksinya, langsung buat catatan, Betul. langsung targetnya minggu depan harus lebih baik lagi. Iya, betul. Oke. Nah, kira-kira terkait hal-hal yang ingin Ibu kembangkan, itu ada tidak hal-hal lain yang Ibu butuhkan supaya bisa mendukung Ibu untuk melakukan perbaikan di masa-masa yang akan datang? Apakah Ibu butuh sesuatu atau mungkin Ibu butuh orang-orang tertentu yang bisa memberi support? Iya, sangat betul Pak. Yang saya butuhkan adalah support yang pertama dari pimpinan. Karena kalau dengan pimpinan ini kan misalkan saya membutuhkan sarpras ya untuk sekolah, artinya untuk pembelajaran saya, sekolah itu memfasilitasi. Kemudian yang kedua, saya sangat perlu dukungan dari rekan-rekan guru, terutama rekan-rekan guru yang semapel, untuk kita selalu diskusi dalam pengembangan pembelajaran matematika itu di anak-anak itu biar lebih efektif, efisien dan bermakna. Seperti itu. Jadi ada dua hal ya, ini lebih kepada dukungan manusianya. Iya, Pertama, betul. supaya bisa mensupport terkait dengan sarpras dan pembelajaran, dan juga rekan sejawat lebih khusus yang sebidang ya, Iya. terus mengembangkan metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan matematika. Oke, selanjutnya saya mohon izin untuk saya menyampaikan beberapa catatan dan observasi. Yang pertama itu berkaitan dengan aspek pengembangan yang dikembangkan menurut catatan saya itu sudah tercapai. Yang pertama terkait dengan pengetahuan siswa terkait baris dan deret, baik itu aritmatika maupun geometri, itu sudah tercapai lewat karena Ibu memberikan contoh-contoh yang sederhana yang artinya bisa diselesaikan. Lalu di sisi keterampilan juga, pengembangan keterampilan berkaitan dengan barisan, deret, aritmatika maupun geometri juga sudah tercapai karena ada juga contoh yang menggunakan pendekatan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Ya. Lalu ada beberapa catatan juga, sebagian tadi sudah Ibu sampaikan dan sama dengan catatan saya. Iya. Tapi saya kasih lagi sedikit garis bahwa itu pertama itu mungkin lebih banyak contoh. Memang tadi kan sudah bilang saya kurang kasih pendekatan kehidupan sehari-hari. Nah, itu bagusnya contoh-contoh soal itu dalam konteks kehidupan sehari-hari, saya memudahkan anak juga langsung kena, oh berarti ini ada manfaatnya juga. Iya. Walaupun mungkin di awal kita lupa menyampaikan tujuan. Lalu berikut terkait dengan contoh-contoh soal yang berbasis bilangan, alangkah lebih baiknya ke depan pakai contoh dengan bilangan yang lebih kecil dulu. Kalau kita langsung bilangan yang besar, anaknya pikirnya apa lagi? Nah, itu mungkin catatan penting saya dari saya itu. Semoga ke depan terus lebih baik dan kita akan terus saling mendukung untuk selain perbaikan diri kita dan pengembangan diri kita, dan juga yang paling penting adalah tujuannya supaya peserta didik kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Oke, terima kasih buat sesi kali ini. Selanjutnya dari Pak Haris selaku PP, jika ada hal yang disampaikan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, saya akan menyampaikan beberapa sifatnya penguatan saya proses. Yang pertama terkait dengan proses akademik tadi sudah dilalui ya. Ini saya sudah menonton video praobservasi dan proses observasinya. Dari video tersebut saya melihat bahwa proses perannya sudah pas ya, sudah mantap sekali, di mana dari informasi pertanyaan tadi memunculkan beberapa informasi yang dibutuhkan dalam proses observasi, baik tentang tujuan, area pengembangan, strategi, itu sudah pas untuk pas observasi. Di bagian proses observasinya tadi juga di video saya sudah menontonnya, itu sudah prosesnya sudah bagus sekali. Walaupun tadi ada beberapa hal yang belum maksimal tadi sudah disampaikan, dan saya rasa itu menjadi acuan untuk perbaikan kedepannya. Terus untuk pada bagian yang saya suka pada bagian pasca tadi, bahwa antara pihak observer dengan diobservasi punya keterbukaan untuk menyampaikan apa yang menjadi kekurangan. Terima kasih beliau sudah berani menyampaikan, karena hal ini saya yang paling yang sangat sulit ya. Banyak sulit, tapi tadi Ibu sudah menyampaikan secara terbuka bahwa menilai proses diri sendiri, dan itu menjadi acuan untuk perbaikan ke depan. Jadi tadi dari pihak yang observasi, Pak Wan tadi sudah memberikan catatan sesuai dengan data proses pembelajaran bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan ke depannya.
Dan semoga hasil refleksi pada pasca ini menjadi acuan untuk perbaikan proses pembelajaran yang lebih baik ke depan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih juga. Oke, terima kasih Aris, terima kasih Budia. Sekian sesi percakapan pasca observasi saya bersama rekan saya Ibu Dia yang juga didampingi oleh Pak Abdul Hari selaku pengajar taktik. Kiranya sesi kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton dan kiranya menginspirasi. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, baik.